Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 POK, yaitu tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Pengertian komputer. Menurut KBBI, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi, dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya ini terdiri atas unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Bagian inti dari komputer modern terdiri dari hardware, software, dan brainware. Evolusi komputer atau generasi komputer. Di sini ada beberapa generasi. Generasi yang pertama yaitu tahun 1940 sampai 1956. Dia menggunakan tabung vakum. Ukurannya besar, panas berlebih, dan konsumsi dayanya tinggi. Contohnya ENIAC sama UNIVAC. Generasi kedua yaitu tahun 1956 sampai 1963, menggunakan transistor menggantikan tabung vakum, lebih hemat daya dan ukurannya lebih kecil. Contohnya IBM 1401. Generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1971, menggunakan IC. Kemampuan pemrosesan lebih baik dan lebih andal, contohnya IBM System per 360. Generasi keempat, yaitu tahun 1971 sampai sekarang, menggunakan mikroprosesor atau CPU dalam satu chip, komputer pribadi atau PC mulai berkembang, contohnya Intel 4004, Intel 8086 hingga Intel Core i9. Generasi kelima, sekarang dan masa depan, fokus pada kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan perangkat pintar, ditenagai CPU canggih dan GPU, serta teknologi Neural Processing Unit NPU. Lanjut, untuk evolusi komputer atau generasi komputer dan perkembangan teknologi komputer. Di sini ada gambarnya. Oke, bisa dilihat ini. Lanjut, CPU adalah otak komputer yang menjalankan dan memproses instruksi dari perangkat lunak dan perangkat keras. CPU ini mengatur semua aktivitas utama seperti perhitungan, pengambilan keputusan, dan pengandalian komponen komputer. Tanpa CPU, komputer tidak bisa berfungsi. Komponen utama CPU itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika seperti hitung-hitungan dan logika seperti perbandingan. Di sini CU Control Unit mengatur jalannya instruksi dan aliran data antar komponen dalam CPU. Yang terakhir register, menyimpan data sementara yang sedang diproses agar bisa diakses dengan cepat. Oke, lanjut, perkembangan mutakhir teknologi CPU. Mikroarsitektur modern, contohnya ini Intel Alder Lake AMD Z4, arsitektur hybrid kombinasi performance core dan efisiensi core, lalu multi-core dan threading. CPU kini memiliki banyak core, 4, 8, 16, bahkan lebih. Teknologi hyper threading Intel dan SMT atau AMD meningkatkan efisiensi multitasking, miniaturisasi dan efisiensi energi. Proses fabrikasi semakin kecil, dari 14 nm sampai 7 nm, 3 nm, TSM atau Intel. Semakin kecil proses, semakin cepat dan hemat energi juga. Untuk selanjutnya itu ada AI acceleration. CPU modern mendukung instruksi khusus untuk AI dan machine learning. Ada juga integrasi NPU, Neural Processing Unit, di chip baru.
integrasi sistem (SoC), penggabungan CPU, GPU, dan komponen lain dalam satu chip. Contohnya, Apple M1 atau M2 Snapdragon. Komputasi kuantum prospek masa depan. Nah, di sini teknologi CPU berbasis qubit sedang dalam penelitian intensif diharapkan mampu menyelesaikan masalah kompleks jauh lebih cepat. Oke, selanjutnya, tren untuk masa depan, CPU berbasis AI untuk perangkat pintar, CPU dengan efisiensi ultra tinggi untuk laptop dan perangkat mobile, kolaborasi CPU, GPU, NPU dalam chip terpadu, heterogeneous computing, komputer kuantum sebagai solusi komputasi eksponensial. Nah, untuk kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan, perkembangan komputer, terutama CPU, telah membawa kemajuan besar dari sistem sederhana menjadi teknologi yang canggih dan cepat, efisien, dan cerdas. Inovasi seperti multicore, AI, dan arsitektur modern membuka peluang baru bagi masa depan komputasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.